Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting bagi manusia. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dibarengi dengan dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Sementara, dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang tersebut. Akan tetapi, ada suatu nilai yang menjadi penting dalam konsumsinya. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Syatibi, istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Salah satu ayat yang menjelaskan bagaimana pola mengatur konsumsi dalam Islam tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam juga tidak memperbolehkan adanya unsur tabzir atau boros dan mengkonsumsi secara berlebihan, baik barang maupun jasa. Serta adanya batasan-batasan dalam konsumsi, karena konsumsi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, yaitu mencari maslahah untuk mencapai falah, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 dan 88 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Konsumsi sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Lagi pula, bagi mahasiswa, salah satu kegiatan konsumsi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita adalah makan dan minum. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian yang berjudul Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Juanda di WP Amalia. Kami melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang dalamnya menggunakan banyak angka. Kami menggunakan teknik ini untuk pengumpulan data dan menggunakan kuesioner, yaitu memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis pada responden untuk jawab. Kami menggunakan Google Form sebagai media kuesioner yang disebar di kalangan mahasiswa Universitas Juanda. Kami menggunakan data ini karena proses pengumpulan data tersebut bersifat khusus atau perinci. Dari data yang kami dapat melalui Google Form, terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda, mulai dari umur, uang saku, jenis makanan dan minuman, tingkat kepuasan, dan lain-lainnya. Kami memiliki 51 orang responden. Dari 51 orang tersebut, rata-rata usianya adalah 18 tahun 6 bulan, yang terdiri dari 18 tahun 28 orang, 19 tahun 15 orang, 20 tahun 2 orang, dan 22 tahun 4 orang. Kemudian, jenis kelaminnya adalah 33,3% adalah laki-laki dan 66,7% adalah perempuan. Kemudian, besaran uang saku yang mereka terima dalam sehari adalah 31,4% memilih 10.000 sampai 20.000 per harinya. 47% memilih uang saku 20.000 sampai 50.000, dan yang terakhir 21,6% memiliki uang saku lebih dari 50.000 rupiah. Dari uang saku yang mereka punya, banyaknya uang yang diberikan DWP adalah 25,5% adalah orang yang menghabiskan kurang dari 10.000 rupiah. Kemudian 58,8% adalah orang yang menghabiskan antara 10.000 sampai 20.000 rupiah. Kemudian 13,7% adalah orang yang menghabiskan kisaran antara 20.000 sampai 30.000. Dan yang terakhir 2% adalah orang yang menghabiskan uang lebih dari 50 rupiah. Kemudian ada pula jenis makanan yang sering mereka beli, yaitu 82,4% adalah orang yang memilih makanan ringan, sedangkan 17,6% adalah orang yang memilih makanan berat. Makanan ringan atau jajanan yang sering dimakan di WP adalah basreng atau bakso goreng dengan presentasinya 37,3%. Kemudian takoyaki 21,6%, sampol ayam 17,6%, batagor 3,5%, dan yang lain-lainnya 20%. Kemudian makanan beratnya adalah 37,3% adalah nasi ayam, 29,4% adalah mie ayam, 7,8% adalah nasi goreng, dan lain-lainnya adalah 25,5%. Dan untuk minumannya, dari
air mineral adalah 27,5%, kopi 11,8%, minuman berasa 52,9%, dan yang terakhir, jus dari 7,8%. Di kuesioner ini juga, kami menanyakan tingkat kepuasan mahasiswa di WP Amalia. Yang pertama ada 2 orang dari 10%, 3 orang 30%, 11 orang 50%, 5 orang 70%, 10 orang 75%, 10 orang 80%, 4 orang 85%, yang terakhir 5 orang 90%. Dan yang terakhir, kita mengatakan apakah jika bosan di WP Amalia mereka akan membawa bekal. Jawabannya adalah 47,1% adalah memilih tidak, dan 52,9% memilih iya. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 51 orang menjawab pertanyaan kuesioner, yang terbagi menjadi 17 orang laki-laki dan 34 orang perempuan, dengan usia rata-rata 18 tahun 6 bulan. Besaran uang saku yang diterima setiap harinya dengan responden terbanyak yaitu 47% adalah kisaran 20.000 sampai 50.000 per harinya. Dan untuk banyaknya yang dikeluarkan di WP per harinya dengan responden terbanyak yaitu 58,8% memilih menghabiskan uang kisaran 10.000 sampai 20.000 per harinya. Makanan yang sering dibeli 82,4% orang memilih makanan ringan. Makanan ringan atau jajanan paling banyak diminati adalah basreng dengan 37,3%. Dan makanan berat yang paling sering dikonsumsi adalah nasi ayam dengan 37,3%. Lalu untuk minuman, 52,9% lebih memilih minuman berasa dan rata-rata tingkat kepuasan yang dirasakan dalam hitungan persen adalah 50%. Terakhir, ketika mereka merasa bosan jajan di WP, apakah mereka tetap jajan di WP atau membawa bekal? Menurut hasil penelitian, sebanyak 24 orang atau 47,1% memilih tidak membawa bekal dan tetap jajan di WP Amalia. Sedangkan sebanyak 27 orang atau 52,9% memilih untuk membawa bekal.